Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Muktafi, NPM 183112700013. Saya akan menjawab soal UAS pengolahan data terdistribusi. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan middleware. Nah, jadi middleware adalah perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan bagi aplikasi perangkat lunak yang tersedia di luar sistem operasi. Piranti tengah dapat digambarkan sebagai lem perangkat lunak. Jadi piranti tengah memudahkan pengembangan perangkat lunak untuk melakukan komunikasi dan input atau output sehingga mereka bisa fokus pada tujuan spesifik dari pengembangan aplikasi. Nah, lalu sebutkan tipe dari middleware. Ya, tipe dari middleware itu ada, yang pertama ada message oriented middleware. Nah, yang berorientasi pada pesan adalah salah satu jenis middleware yang paling banyak digunakan. Dan infrastruktur perangkat lunak atau perangkat keras ini yang mendukung penerimaan dan pengiriman pesan melalui aplikasi terdistribusi. Penyebaran aplikasi melalui berbagai platform dan pembuatan aplikasi perangkat lunak yang terdiri dari banyak sistem operasi dan protokol jaringan menjadi lebih mudah. Yang lalu ada object middleware. Nah, dalam komputasi terdistribusi, middleware juga disebut broker permintaan untuk mengontrol komunikasi antara middleware ini dapat melakukan panggilan program. Jadi melalui jaringan komputer serta mengirim objek dan permintaan melalui sistem berorientasi objek. Lalu ada Remote Procedure Call atau RPC-nya. Jadi middleware ini adalah protokol tanpa rincian jaringan yang digunakan oleh suatu program untuk memanggil layanan dari program lain yang berlokasi di komputer lain. Nah, middleware ini digunakan untuk melakukan transfer data dengan sinkronisasi maupun membatalkan sinkronisasi data antar aplikasi atau sistem. Lalu ada database middleware. Nah, database middleware ini adalah jenis middleware yang paling luas dan dikenal luas. Jadi database middleware ini memungkinkan akses komunikasi langsung dengan database dengan melakukan interaksi langsung. Jadi digunakan sebagai mekanisme untuk mengekstrak informasi dari basis data lokal atau jarak jauh oleh pengembang. Lalu ada transaksional middleware. Jadi transaksional ini berarti teknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Contohnya adalah transaction processing monitor yang telah ada di pasar selama lebih dari 30 tahun. Lalu ada robotic middleware. Jadi robotic middleware adalah middleware yang digunakan dalam membangun sistem perangkat lunak kontrol robot yang luas. Jadi dideskripsikan sebagai lem perangkat lunak karena lebih mudah membangun untuk fokus pada bidang masalah tertentu. Jadi middleware lalu ada middleware integrasi. Jadi operasi aplikasi integrasi, eksekusi pemantauan dan layanan runtime untuk komunikasi ditawarkan sistem perangkat lunak yang dilambangkan oleh integration middleware. Nah, ini juga bertindak sebagai alat atau untuk integrasi data proses. Lalu manfaat dari middleware. Nah, manfaat menggunakan middleware itu dapat memberikan manfaat tertentu seperti yang pertama pada sistem yang terdistribusi, maka dapat dijalankan dua buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Nah, lalu yang ketiga ada yang adanya transportasi pada seluruh jaringan. Jadi sehingga dapat menyediakan interaksi atau dengan layanan atau aplikasi lainnya. Lalu lanjutnya ke soal yang kedua tentang DDL dan DML. Jadi DDL adalah data singkatan dari Data Definition Language. Jadi DDL ini merupakan bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat atau maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. Dia juga berarti kumpulan perintah yang ada dalam struktur query language atau SQL yang memberikan gambaran seputar desain database secara menyeluruh. Lalu ada DML. DML ini singkatan dari Data Manipulation Language.
Jadi sekumpulan sintak yang mirip dengan bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk memanipulasi data, misalnya memilih atau menghapus, memasukkan dan memperbarui data yang ada di dalam database. Jadi sebuah DML ini terkenal sebagai struktur query language atau SQL yang sering digunakan untuk mengambil dan memanipulasi database relasional. Bentuk lain Nah, lalu jelaskan apa yang ketiga yang dimaksud dengan database recovery. Jadi data recovery adalah proses penyelamatan data yang tidak dapat diakses atau hilang, rusak atau terformat dari penyimpanan sekunder. Jadi media removable atau file. Bila data yang tersimpan di dalamnya tidak dapat diakses dengan cara biasa, data paling sering disimpan dari media penyimpanan seperti hard disk eksternal maupun internal, seperti SSD, USB, dan kaset, DVD, dan lainnya, subsistem RAID, dan perangkat elektronik lainnya. Jadi pemulihan data mungkin diperlukan karena kerusakan fisik pada perangkat penyimpanan atau kerusakan logis pada sistem berkas yang mencegahnya dipasang oleh sistem operasi induk. Jadi nah, lalu mengapa ada kegagalan dalam recovery control? Nah, jadi ada banyak jenis recovery control, yaitu jadi jenis-jenis kegagalannya yaitu adalah kegagalan sistem. Jadi kegagalan sistem ini kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan, tetapi tidak merusak database secara fisik. Contohnya sistem error, software error. Nah, yang kedua ada namanya kegagalan media. Nah, kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu. Contoh head crash, berbagai kemungkinan yang harus diantisipasi, gangguan listrik, gangguan kerusakan disk, kesalahan perangkat lunak, atau pengaksesan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak berhak gitu. Jadi dua pengguna atau lebih mengubah data yang sama. Nah, yang ketiga ada fasilitas recovery. Jadi fasilitas recovery di dalam DBMS ini backup mekanisme membuat backup database dan log file secara periodik. Nah, lalu ada logging facility. Jadi mencatat semua transaksi yang sedang berjalan. Lalu ada yang namanya checkpoint facility, synchronization point. Jadi antara database dengan transaksi log file. Lalu recovery manager. Jadi mengizinkan sistem untuk merestore yang tepat sejumlah kontrol yang menyediakan oleh DBMS. ada integritas, ada konkurensi. Nah, lalu selanjutnya soal yang keempat, prosedur dalam recovery dan restart data. Jadi yang pertama, deferred update atau perubahan yang ditunda. Jadi perubahan pada basis data tidak akan berlangsung sampai transaksi ada pada poin disetujui. Jika terjadi kegagalan, maka tidak akan terjadi perubahan. Tetapi diperlukan operasi redo untuk mencegah akibat dari kegagalan tersebut. Immediate update, perubahan langsung. Jadi yang kedua ada immediate update atau perubahan langsung. Jadi perubahan pada basis data akan segera tanpa harus menunggu sebuah transaksi tersebut disetujui. Jika terjadi kegagalan, diperlukan operasi undo untuk melihat apakah ada transaksi yang telah disetujui sebelum terjadi kegagalan. Yang ketiga ada shadow flagging. Jadi menggunakan page bayangan di mana pada prosesnya terdiri dari dua tabel yang sama. Yang satu menjadi transaksi dan yang lainnya digunakan sebagai cadangan ketika transaksi. Nah, mulai berlangsung. Kedua tabel ini sama dan ya. Bang, masih ya. Jadi tabel bayangan ini digunakan jika terjadi kesalahan. Keuntungan adalah tidak membutuhkan redo atau undo. Kelemahannya membuat terjadinya fragmentasi.